Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak semua. Pagi Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kalian sudah tahu hari ini adalah pembelajaran bimbingan dari Konflik. Kali ini Ibu ingin memberikan layanan bimbingan klasikal kepada kalian semua mengenai apa dan seperti apa. Silakan kalian lihat yang ada di depan layar ini. Hari ini kita belajar mengenai konsep diri. Sebelum kita memasuki apa itu konsep diri, kita memahami dulu layanan yang sebelumnya. Tujuan umum dan tujuan khusus di slide sebelumnya katanya. Nah, di sini boleh menjelaskan terlebih dahulu layanan klasikal seperti apa yang diberikan kepada anak-anak ya. Nah, yang pertama adalah topik layanan kontekstual. Di sini kita akan belajar mengenai apa itu dari pengertian konsep diri, faktor-faktor yang mengenali konsep diri, mengenali kelebihan dan potensi diri, mengenali aspek diri yang masih perlu dikembangkan serta membangun konsep diri secara keseluruhan. Tujuan dari layanan ini apa sih buat kalian semua? Tujuan layanan dari bimbingan klasikal hari ini adalah peserta didik mampu mengenali konsep dirinya melalui aktivitas refleksi sehingga berkembang berkompetensi mengenai kesadaran dirinya, yaitu self awareness-nya, mampu menerima diri secara positif, self management, menghargai pengalaman orang lain, social awareness, serta berkomunikasi secara santun, relationship skill, serta menyusun langkah pengembangan dirinya. Lalu apa tujuan khusus dari bimbingan klasikal hari ini? Nah, di bimbingan klasikal hari ini, Ibu memberikan tujuan khususnya adalah setelah kalian mengikuti layanan ini, siswa diharapkan mampu bisa menjelaskan apa itu konsep diri, yang mana siswa bisa mengidentifikasi minimal aspek diri dari konsep dirinya tadi mengenai kelebihan yang ada di diri kalian sendiri. Lalu mengidentifikasi satu aspek diri yang masih perlu dikembangkan. Kemudian dijelaskan faktor yang mempengaruhi konsep diri itu sendiri, lalu menyusun satu komitmen sederhana untuk mengembangkan potensi dirinya. Lanjut ke konsep tadi, kita akan masuk ke tahap apa itu konsep diri. Itu tanya dulu kepada kalian semua, ada yang tahu nggak sebelumnya apa itu konsep diri? Sebelumnya pernah mendengarkan apa itu konsep diri? Belum. Oke, mari kita belajar bersama-sama ya. Kalau dari Yulia, konsep diri itu apa Yu? Tentang diri kita. Tentang diri kita. Askia, konsep diri apa Askia? Identitas diri. Identitas diri. Dari Sabrina apa? Mengenal diri gak Bu? Oh, mengenal diri. Ya, betul. Dari semua jawaban kalian itu semuanya betul. Nah, sebelum kita mengetahui secara lengkap dan rincinya apa itu konsep diri itu dimaknai dengan mengenal diri, menerima diri, dan mengembangkan diri. Konsep diri adalah cara kita memandang, menilai, dan merasa tentang diri kita sendiri. Ini mencakup pikiran, perasaan, keyakinan, serta penilaian kita terhadap siapa diri kita itu sendiri. Artinya secara pribadi kita tuh mengetahui apa sih diri kita ini, seperti apa diri kita itulah yang disebut dengan konsep diri. Lalu lanjut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan media. Kalian silakan baca. Kemudian konsep diri positif itu seperti apa? Nah, ada yang tahu konsep diri positif itu seperti apa? Dari Ayu apa yuk? Menerima dirinya sendiri apa adanya Bu. Nah, betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Dari kemudian percaya diri. Betul semuanya. Artinya konsep diri positif itu artinya kita tuh percaya diri, benar itu, kemudian menerima diri apa adanya, artinya tidak insecure terhadap diri sendiri, kemudian berpikir positif, bertanggung jawab, serta berani menghadapi tantangan. Kemudian ada konsep diri negatif. Dari pribadi kalian sendiri, apakah kalian punya konsep diri negatif? Silakan angkat tangannya yang bisa menjelaskan. Saya punya konsep diri negatif. Berikan apa yang
diri kalian. Dari Lili dulu apa yuk? Konsep yang negatif itu Nah, ketika kita tidak menerima diri, kata Yuli, konsep diri negatif itu adalah kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Nah, benar itu. Nah, dari sini konsep diri negatif itu bisa mencakup sering meragukan diri sendiri. Kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini adalah salah satu yang paling sering dilakukan oleh anak-anak seperti kalian. Karena kita tuh masa remaja adalah masa transisi. Pasti melihat, oh kok dia lebih cantik daripada saya, oh dia lebih ganteng daripada saya. Itu salah satu membandingkan diri dan itu merupakan salah satu konsep diri yang negatif. Kemudian mudah menyerah. Di sini ada yang mudah menyerah nggak? Ketika malah diberi tugas yang banyak, lalu langsung kayak mengeluh, tuh banyak tugasnya. Itu salah satu Misalnya Ayu Bu. Oh, Ayu. Yuk, kenapa Yuk jadi punya konsep diri mudah-mudahan tadi Yuk? Bukan memiliki konsep diri yang mudah menyerah, Bu. Cuma melampiaskan emosi saja, tapi tetap perlu mengerjakan tugasnya sampai selesai, Bu. Mungkin Ayu cuma mengeluarkan keluh kesahnya Iya, itu, Bu. tapi sebenarnya di dunia nyata Ayu happy gitu ya. Amin. Gitu Yuk. Amin. Tapi Ibu bertanya, Ayu apa sesuai yang tadi? Kemudian sulit menerima kritik. Siapa di sini di antara kalian yang sulit menerima kritik? Padahal kritik itu bagus untuk diri kita, karena kita bisa melihat apa sih kekurangan diri kita dan apa yang bisa diperbaiki untuk diri kita sendiri. Sampai di sini, ayo. Ada dia, Bu. Ini udah kamu Bu, ngambil ibu dulu. Oh, begitu. Tolong diatur ya. Tidak boleh lagi maksudnya boleh menerima kritik. Maksudnya kalau orang memberikan kritik, asal harus menerima dengan lapang dada. Jangan setiap marah-marah nih dari temannya memberikan masukan tadi. Kemudian fokus pada kekurangan. Nah di sini yang paling sering terjadi di kalian. Kalian ini kan adalah masa-masa remaja, masa-masa transisi. Yang mana di sini fokus pada kekurangan. Kalian tidak pernah melihat diri kalian itu pada kelebihan, tapi pada kekurangan selalu. Bu, saya kayaknya kurang maju di dunia, saya kurang gede, apakah saya perlu operasi ibu? Nah itu salah satu orang yang fokus pada kekurangan. Padahal hidung maju, hidung pesek itu kan tergantung bawaan diri. Kalau bawaan dirinya baik, semua bisa terlihat canggih. Seperti itu. Contohnya Astia. Walaupun Astia manis, senyumnya begitu indah, ada Ayu yang selalu mencintai Astia. Kenapa sih? Kenapa konsep diri itu penting? Yang pertama adalah menentukan cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita pengen punya hubungan yang baik sesama manusia, bukan sesama binatang saja, maka kita harus mempunyai konsep diri itu sendiri. Nah, kemudian menjadi dasar untuk meraih cita-cita dan membangun masa depan. Setiap orang yang memiliki konsep diri positif, mereka akan memiliki tujuan hidupnya seperti apa. Bukan yang orang yang tidak memiliki konsep diri, akhirnya dia tidak sekolah, tidak mementingkan belajar, nah itu tidak ada kehidupan masa depan nanti seperti itu. Kemudian Ibu sudah menjelaskan apa itu konsep diri, maka kita akan melatih diri kalian mengenai konsep diri itu sendiri. Oke? Ibu punya kertas di sini. Silakan Ibu ya buka 5 jari. Kita punya telapak tangan itu adalah cermin dirimu. Kita akan melatih mengenai konsep diri kita itu sendiri apa saja. Ibu akan bagikan kertasnya ya. Oke, Ibu, di sini aturannya adalah silakan kalian menggambar 5 jari kalian tadi di kertas. Kemudian kalian memberikan di dari 5 jari tadi tentang yang pertama dulu, jari kelingking. Yang mana jari kelingking silakan kalian tulis mengenai trauma atau pengalaman yang menyedihkan dalam hidup kalian. Silakan kemudian lanjut ke jari manis. Apa yang membuat kalian bangga dengan diri kalian sendiri? Jari manis itu adalah kelebihan dari diri kalian. Kemudian jari tengah. Apa yang membuat kalian tidak percaya diri?
Oke, baik semuanya. Perkenalan nama Ulum Putih Haryati. Di sini Ulum membacakan konsep dari Ulum. Tapi sebelumnya Bu, boleh pilih salah satu lah. Buat siapa? Oke. Jadi Ulum memilih dari 7 apa harapan dan doa di masa depan. Jadi harapan Ulum ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak ingin memandang rendahkan diri Ulum sendiri. Iya. Tepuk tangan dulu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Askia dari kelingking Nirbo. Dari kelingking, Askia dari kelingking tuliskan promo Karawang atau pengalaman yang dijadikan dalam hidup Askia. Menurut Askia apa sih dari pengalaman yang menyarankan tadi? Benar itu Bu. Apa sih kalau kita di sini di sekolah itu ranking? Oh, Mas Bagus rankingnya tiba-tiba berendah Bu. Karena COVID. Oh, Jadi saya terlalu banyak scrolling TikTok, Instagram. Masya Jadi kan Allah. ada rankingnya Bu. Iya betul. Iya. Nggak stabil ada rankingnya. Beri semangat dulu dong untuk Askia. Semangat, Askia. Oke, dari pertama tadi Askia mengalami sebuah trauma yang menjadikan karena nilai-nilainya. Jadi kalau ibu tanya lagi kembali pada Askia, perasaan yang Askia alami saat itu apa? Rendah diri Bu. Rendah diri. Lagi Mas Bagus itu mau masuk universitas ya. Iya. Untungnya lulus alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman dari Askia tadi merasa rendah diri, apa yang Askia lakukan untuk melawan rendah diri tadi? Akhirnya saya belajar. Oh, oke. Ya, walaupun sambil menghadapi banjir di tempat saya kemarin, kan belum tentu banjir. Masya Allah. Jadi saya sambil mengungsi sambil belajar Bu. Waduh, luar biasa ya. Dari Askia mempunyai konsep diri yang mantap ini. Jadi dia Askia menyadari oh bahwa dirinya ketika dia mengalami rendah diri dia harus melawan rendah diri yang tadi dengan apa? Dengan cara belajarnya tadi. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Askia. Oke. Dari 5 konsep diri tadi kita sudah memahami dengan 5 jari tadi. Oh, konsep diri tentang diri saya sendiri, mengenal diri saya, yang mana baik dan yang mana positif. Jadi dapat kita simpulkan konsep diri hari ini adalah mengenal diri pribadi secara baik, yang mana itu bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini ada kata-kata setiap orang itu unik dan berharga. Kenali dirimu, terima dirimu, dan kembangkan dirimu. Jadi refleksi hari ini, Ibu ingin kalian mengumpulkan lagi 5 dari konsep dan tadi kepada Ibu karena Ibu akan baca apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki bagi teman-teman yang belum sempat maju ke depan. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah antusias dalam pembelajaran bimbingan konseling hari ini dan terima kasih banyak. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai konsep diri Ibu sendiri dan Ibu ucapkan